Maka yang penting sekarang itu yang dibutuhkan itu lembaga karakter. Dan insya Allah yang masih memegang kuat pendidikan karakter itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalaupun misalnya sampean pernah membaca ada kasus pembulian misalnya di salah satu pondok pesantren, pondok pesantren itu jumlahnya ribuan, ada satu pondok yang ada kasus, itu pun cuma satu kasusnya, ribuan yang lain nggak ada apa-apa kok, aman-aman saja. Lihat dong yang lain, misal ada yang ngomong kayak gini, lah itu anak itu mondok tapi kok nakal nyatanya. Lah sampean lihatnya jangan gitu, udah mondok aja masih nakal, apalagi misalnya nggak mondok, malah jadi bajingan tengek kayak. Lah itu nggak mondok kok jadinya baik, nggak mondok aja baik, apalagi kalau dipondokkan, sip top markotop josjis. Menolo. Terus anak pondok bisa apa? Lambe angger jeplak. Anak pondok bisa apa katanya? Sekarang ijazah pondok pesantren itu sudah diakui negara, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri sama sekarang. Gitu loh. Lulusan pondok pesantren bisa apa? Apa nggak melek matamu? Loh ini penting terutama kanggo politisi. Lah kalau yang dihadapi itu masyarakat menengah ke atas, perlu disampaikan visi misi, ide, gagasan, penting. Tapi lek wong sing ndoprok-ndoprok model ngene iki, dijelasno visi misi gak cetok, gagasan-gagasan ra paham. Wis to nanti bagi kacang karo roti, bagi-bagi sembako, bansos, suara terbanyak kecekel tangan. Ngono. Loh, karena masyarakat kita itu terkenal ahli berjuang, beras, baju dan uang. Apalagi wong kene terkenal wonge tawadhu, maknane tahu warna duit. Calone sopo warna duit apa? Wong kalau ditanya pilih yang mana mas? Yo NPWP, nomor piro, wani piro. Wong sekarang sholawat nariyah kalah karo sholawat rupiah. Betul? Gelem nyoblos nek dikei la haula wala quwata illa billah. Nah itu berarti sesungguhnya yang ngajari mereka yang sudah terpilih untuk korupsi itu ya sampean sendiri. Mau sampean nggak mau milih kalau nggak ada duitnya. Lah mereka pengen kepilih ya terpaksa bagi-bagi duit. Setelah terpilih kira-kira pengen duitnya balik apa enggak? Nah kalau gaji dan tunjangannya nggak cukup supaya duit cepat balik, caranya gimana? Ya gara-gara duit mbok minta itu. Ya di samping memang karakternya yang bejat, memang moralnya yang bejat. Tenang orangnya nggak datang kok. Nah sampean jane yo pengen tapi ora ngerti carane to sampean. Halo? Makanya jangan cuma melaku timik-timik. Ya minimal becak lah. Kalau bisa ngandong. Setidaknya mau ke taswid. Tengah-tengah standar. Nah kalau bisa sangat cepat. Sabiqum bil khairati biidznillah. Lah itu pusat penggemblengannya di pondok pesantren. Alhamdulillah Karangjengkol ini ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Masyarakat kalau desa itu ada pondok pesantrennya, beruntung banget. Mesti kecipratan barokah. Makanya kalau ada pondok pesantren di satu masyarakat yang tidak mendukung, masyarakat kok nggak dukung, itu saya nggak habis pikir. Otaknya di mana? Yo kadang ono sing ngene, alah gayane johar. Gayane gawe pondok paling gampang ke nggo golek bantuan, proposal. Ada yang model kayak gitu. Tenang Yi, mesti ada yang seperti itu. Ada ini orangnya datang kok. Ngerti aku, ngerti. Iya Karangjengkol RT papat to madhep ngalor.
Halo, halo. Ya Allah, beruntung banget masyarakat yang di desanya itu ada pondok pesantren. Mesti kecipratan barokah. Ya Allah, arep nandi kuwi. Oh, kebelet kudu nguyuh ya wes. Ya udah, berarti aku ngajinya 5 menit lagi aja. Hah? Pusat penggemblengannya itu di pondok pesantren. Untuk bisa menjadi yang diwarisi Allah. Al-Quran, agama. Bu, katanya minta lanjut. Pusat gemblengannya itu ya di pondok-pondok pesantren. Apalagi zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh. Kok mirip zamannya Nabi Nuh? Ibu bapak tolong perhatikan ya. Zaman itu memang bisa berulang, bisa terjadi berkali-kali. Beda dengan waktu. Kalau waktu itu sekali dia terjadi, dia lewat, wes, selamanya dia nggak akan pernah kembali. Itu namanya waktu. Kalau zaman sudah pernah terjadi, bisa terjadi lagi dan bahkan kemungkinan bisa terjadi secara berulang-ulang. Karena gini ya, waktu itu berkaitan dengan angka. Kalau zaman berkaitan dengan fenomena, waktu itu berkaitan dengan hitungan, sedangkan zaman berkaitan dengan keadaan. Ketoke kok ora paham to. Pancene wong kene iki ayu-ayu tapi ndak pinter, maksudnya pinter bantah. Maaf ya kalau aku misalnya bilang oon jangan marah, itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Emang iya kok. Aku pengen kadang-kadang pakai bahasa seperti itu ingin membuktikan bahwa aku dengan kamu itu sama sebenarnya. Sama. Aku nanti kalau terlalu serius takutnya kamu kalau ketemu aku terus bungkuk-bungkuk Assalamualaikum. Malah wedi aku. Aku lebih enak kayak gini, makanya kalau aku bilang oon itu bahasa akrab. Jangan marah ya. Ya enggak, memang oon beneran kok, mau marah gimana. Nah ini kan ibarat apa ya namanya pukulan itu ya, kalau dikasih pukulan seperti itu awas ya, aku dikatain oon, aku akan buktikan bahwa aku lebih pinter daripada yang ngatain aku itu lah. Nanti arane oon terus nesu ya oon terus tuh loh. Sama aku biasa kalau ketemu grup hadroh biasanya tak roasting. Apa hadroh kok tabuhannya kaya becak bani gembos, kapan majune. Nah ini kan ini kapan-kapan kalau ketemu lagi tak buktikan bahwa kita udah lebih kompak, lebih enak, lebih ngono maksudnya. Sorry aku nggak usah diiringi, aku terbiasa dengan grup-grup hadroh besar tuh yang ngiringi saya. Sorry ya, kalau yang model kayak gini belum level. Weh, nah ngono ya, ini contoh gimana saya ngasih motivasi ke mereka. Awas nanti ketemu aku lagi. Nah ngono lo, yes gak ngerti ya biene ae. Oh, waktu itu nggak akan pernah bisa terulang. Tapi kalau zaman bisa terulang. Contoh, Indonesia merdeka, waktunya 17 Agustus 1945. Ya udah itu nggak bakal terulang lagi 17 Agustus 1945. Cuman sekali, dah lewat, nggak bakal kembali, nggak bakal terulang. Tapi kalau zaman penjajahan dulu sudah pernah terjadi, mungkin bisa terulang lagi, dan mungkin sekarang pun zaman penjajahan
penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan moral, penjajahan sosial, penjajahan ekonomi. Halo? Ngono, paham porai gitu jak ngomong ini. Makanya maaf, sebenarnya ulang tahun itu nggak pernah ada. Siapa yang pernah ulang tahun? Coba, karena tahun nggak pernah berulang. Ya pikir toh, ulang tahun itu benernya nggak ada, karena tahun nggak pernah berulang. Sampean lahirnya misalnya tahun 2002, sekali terjadi tahun 2002 dia lewat, nggak bakal kembali lagi. Makanya nggak ada ulang tahun, itu nggak ada. Nah terus yang bener gimana? Lo misalnya umurmu kok 30 tahun, bukan ulang tahun ke 30, tapi syukuran 30 tahun hidup di dunia. Atau syukuran 30 tahun kelahiran. Tahun nggak pernah berulang kok. Loh, saya lahirnya misalnya 21 April tahun 2000. Oke lah kalau kamu anggap 21 April masih ada, tapi tahun 2000-nya? Lah iya, dan 21 April tahun 2000 itu bukan 21 April yang tahun 2026. Beda. Makanya tahun itu nggak pernah berulang. Karena wong ulang tahun ki rada piye no modele. Istilahnya yo syukuran 40 tahun kelahiran. Ngono, kalau ulang tahun ya tahun nggak pernah berulang kok. Ini kalau istilah ya. Halo? Paham pora toh? Rasulullah lahir tahun gajah, zaman jahiliyah. Kapan tahun gajah? Ya waktu pasukannya Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah itu. Ya sekali itu terjadi, udah nggak bakal terjadi lagi. Tapi kalau zaman jahiliyah dulu terjadi, sekarang bisa terjadi lagi. Makanya banyak yang mengatakan jahiliyah modern. Understand? Orang hebat itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Mbok paham mbok ora niki susah aku. Ngadepi wong sing rupane ayu tapi love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Jawa punya istilah wolak waliing zaman, bukan wolak waliing waktu. Karena waktu nggak pernah kembali. Kayak Rangga Warsita kayak dawuh amenangi zaman edan, nek ora edan ora keduman. Kapan zaman edan? Mungkin sebelum Rangga Warsita, mungkin pas Rangga Warsita, mungkin sesudah Rangga Warsita, dan mungkin sekarang ini zaman edan. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lah zaman sekarang mirip zamannya Nabi Nuh, bisa terulang? Bisa. Yang nakal-nakal mati semua, tenggelam karena banjir. Sekarang tenggelam bukan karena banjir air, tapi banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir ketidakadilan, banjir kezaliman, banjir degradasi moral. Lah aku sing keplok-keplok ya apa ya ngerti karepe. Mati semua, ya. Kecuali yang iman. Itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Naik peraunya Nabi Nuh. Betul? Nah, saiki sing pengen selamat ya kudu naik peraunya siapa? Nondi nek goleki. Nah, perahu-perahu itu bernama pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga karakter. Itu yang kita butuhkan. Karena masih jarang sekali lembaga karakter. Coba untuk masuk di perguruan tinggi ternama misalnya, syaratnya harus berakhlakul karimah, dan itu dapat rekomendasi dibuktikan tanda tangan warga sekelurahan misalnya. Bahwa betul-betul anak ini akhlaknya bagus. Ndak. Yang penting moro nggone Pak Kapolsek njaruk surat keterangan kelakuan baik beres. Mbah baik tenan mbah ora kelakuane. Pokoknya angger karo Pak Kapolsek ditandatangani eret-eret cetok, wis dianggap selesai. Senakal apapun dia bisa jadi sarjana agama. Betul? Asal dia bayar kuliah, masuk kuliah, skripsi diselesaikan, bisa jadi sarjana agama meskipun pernah menghamili 7 pembantu.
Lah karena bukan lembaga karakter. Halo? Halo? Tukang mabuk dia. Kuliah dijalani, skripsi digarap, wisuda lulus jadi sarjana walaupun tukang mabuk. Paham apa enggak? Maka yang penting sekarang itu yang dibutuhkan itu lembaga karakter. Dan insya Allah yang masih memegang kuat pendidikan karakter itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalaupun misalnya sampean pernah membaca ada kasus pembulian misalnya di salah satu pondok pesantren. Pondok pesantren itu jumlahnya ribuan. Ada satu pondok yang ada kasus, itu pun cuma satu kasusnya. Ribuan yang lain nggak ada apa-apa kok, aman-aman saja. Lihat dong yang lain. Misal ada yang ngomong kayak gini, lah itu anak itu mondok tapi kok nakal nyatanya. Lah sampean lihatnya jangan gitu. Udah mondok aja masih nakal, apalagi misalnya nggak mondok. Malah jadi bajingan tengek kayak. Lah itu nggak mondok kok jadinya baik, nggak mondok aja baik, apalagi kalau dipondokkan. Sip top markotop josjis. Ngono lho. Terus anak pondok bisa apa? Lambe angger jeplak. Anak pondok bisa apa katanya? Sekarang ijazah pondok pesantren itu sudah diakui negara, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri sama sekarang. Gitu loh. Lulusan pondok pesantren bisa apa? Apa nggak melek matamu? Lulusan pondok pesantren jadi TNI Polri banyak, di pundaknya udah bintang. Gak mek trimo seret-seretnya niki ndan. Lulusan pondok jenderal banyak, lulusan pondok pesantren jadi bupati, gubernur banyak, menteri banyak, presiden sak wakil presidennya lulusan pondok pesantren ada. Loh, lah Gus Dur, Mbah Yai Ma'ruf Amin lulusan pondok pesantren. Ngono lho. Makanya saya itu paling sakit hati kalau dibilang lulusan pondok pesantren nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan. Astagfirullahaladzim. Sampai ada yang mau ngambil menantu aja diprovokasi sama tetangganya. Batalin, jangan diterusin ngambil menantu dia itu anak pondok. Nanti anakmu kelaparan mau dikasih makan kitab kuning. Lah dipikir kalau anak pondok yang dipegang kitab kuning terus panganannya kitab kuning. Bojomu bendino nyekeli pacul ya ora tau ngrokoti pacul ngono. Nih Pak dan Ramil, Pak Kapolsek tiap hari megang pistol ya gak tau ngrokoti pistol. Aku bendino nyekeli mik ya ora tau ngletaki mik. Mangane ya tetep sego. Gitu loh. Penghasilan ngeremehin. Lah yang ngomong di hadapan Anda ini anak pondok ini, sampai sekarang anak pondok soal penghasilan. Lah tadi yang ngeremeh-ngeremehin katanya anak pondok nggak punya penghasilan. Justru anak pondok itu selalu siap, suruh apa yang siap. Yang penting sing apik-apik. Pulang dari pondok suruh ngarit, siap. Jualan cilok siap. Ayo jualan itu apa kaki lima di pinggir jalan siap. Anak pondok kon ngentekke donyane mara tuwae siap. Mau kerja kasar mau kerja halus siap. Ayo coba itu yang lulusan perguruan tinggi ternama nyari kerja susah, ayo suruh kerja kasar kalau mau, gengsi. Betul? Lah iya ngremehno. Apalagi nanti kalau sampeyan sudah sakit yang itu menjadi sebab kematian. Saya nggak nakut-nakutin, enggak. Yang paling diharapkan orang tua hanyalah anaknya yang bisa ngaji, anaknya yang solih dan solihah. Kalau udah kayak gitu, jabatan, kedudukan, pangkat anakmu ora ganggu. Sorry bro. Jangankan anakmu hanya sekedar camat, kapolsek dan ramil, wis anakmu yang jadi pejabat tinggi itu ora kanggo nek dirimu maaf menghadapi nazak sakaratil maut. Seberapa harta anakmu, duit anakmu, kekayaan anakmu ora kanggo, najan anakmu kayak sugih mblegedu. Anyel aku ngene. Salahe merem kok.
Maaf ya sayang. Aku pengen kasih surprise ke kamu. Apa kayak melu-melu apa kayak? Loh, ora kanggo kayak. Yang sampean perlukan, yang sampean butuhkan adalah doanya anakmu, solih dan solihahnya anakmu. Betul? Lewes loro nemen sing dadi sebab kematian kayak nggak ada yang membahagiakan orang tua kecuali dikepung anak-anaknya sendiri, yang ngaji anak-anaknya sendiri, yang membimbing mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah anak-anaknya sendiri, bahkan yang mengantarkan sowan menghadap Allah dengan kalimat tauhid yang terucap dari lisannya Allah adalah anaknya sendiri. Dibimbing mudin, Pak Kaum, Ustadz beda sama anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri mesti ikhlas. Ustadz itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Sorry bro. Loh iya toh. Ini bagian ngurus jenazah namanya apa sih? Kayem. Kayem apa kayem? Nah, kayem juga kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Gitu loh. Nah kalau kandel gerenjel ya ikhlas. Allah, Allah, Allah. Kalau dapatnya tipis ya enggak ikhlas, wong bukan orang tuanya. Apalagi yang dituntun itu ngelek wis suwe ra mati-mati kan. Kelagepan wis dituntun Allah, plorak-plorok. Allah. Akhirnya kayime kan anyel nesu to. Allah, Allah. Angel tak tekek pisan. Duh, kalau anaknya sendiri kan ikhlas. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Lah nek wis ngono kuwi maaf-maaf, itu saat yang paling menentukan. Orang tua itu husnul khotimah atau su'ul khotimah sangat ditentukan oleh situasi terakhir itu. Lah nek anakmu ra iso ngaji, lek anake nakal-nakal, apa ya iso bimbing wong tuane? Ki wong tuane wis mengkis ya. Nak, mrene nak, ngapa? Mrene nak, ngapa? Ngaji nak, ora iso. Ngaji apa? Maca Yasin. Yasin kawin. Dipikir Yasin koncone. Lah terus wong tuane mati ora ono sing nunggoki. Ayo coba. Tapi kalau anaknya solih-solihah, yang lain ngaji, yang lain mendoakan, ada anaknya yang mendekap orang tuanya yang sudah berat nafasnya menghadapi sakaratul maut, dibimbing, lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tuanya dengan ikhlas. Allah, bapak ini roke. Sapa ngomong persis-persisnya? Dikai contoh persis-persis ke. Lah namanya orang mau mati ya kayak gitu kok. Dibimbing meneh. Allah, bapak ini rok kayak mati mengucapkan lafaz Allah, dan itu tertanam kuat di dalam hatinya. Loh, sing diarep-arep mek kuwi tok. Setelah wafat, setelah meninggal, yang paling membahagiakan roh orang tuanya apa? Yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan anak-anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tuanya ikhlas membersihkan kotoran anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Sekarang ganti orang tuanya meninggal, tangan anak-anaknya yang membersihkan kotoran orang tuanya yang tersisa. Yang mengkafani jasadnya adalah anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Yang memanggul menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu kalau anaknya bisa ngaji. Ono sing ngelus dodo, lah anakku papat goblok kabeh. Rasain. Kesamaan tambah tua tambah loro uripe gek donyane dientekke karo anak-anake. Wong tuane keleleran, anake ra iso ngaji, wayah mati ra ono sing nunggoni.
Loh, saya nggak nakut-nakutin, ndak kok. Itu yang paling menentukan nasib sampean, swarga apa neraka, ditentukan husnul khotimah apa suul khotimah. Ki pentingnya sampean duwe anak soleh. Waktune wis ora cukup iki. Kepengen gampang rumahmu mana? Aku tak mampir situ tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Genah. Makanya gini, sebentar. Ini kalau bisa kita harus mencapai tingkat sabiqum bil khairati biidznillah. Ya minimal muktasid lah, minimal itu. Ada lagi ya muqabalahnya saya seneng. Surah Al-Muzammil. Unik, surat Al-Muzammil itu unik. Ayat awalnya itu pendek-pendek semua, tapi ayat terakhir, ayat ke-20 kan surat Muzammil itu 20 ayat, betul? Gak ngerti ya wis jawab apa betul ya urusane genang rampung kok. Betul? Lah nek ngene kan ketara oon. Lho itu ayatnya panjang banget. Padahal ayat awal-awal itu pendek semua. Begitu ayat yang terakhir panjang separuh halaman. Bahkan kalau nggak salah ini ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran. Ayat terpanjang pertama Al-Quran itu Al-Baqarah 282. Betul? Sing banter betul. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Ya udah ayo siapa yang hafal Al-Baqarah surat yang paling ayat yang paling panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayo adik-adik yang hafal naik. Tak kasih hadiah. Ya udah kalau itu nggak berani sekarang Al-Muzammil aja. Ayo Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ayo adik-adik. Mana? Ayo sini Dok. Nah, nanti dia yang baca. Nanti saya yang jelasin. Boleh naik ke panggung nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Izin Pak dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek. Izin. Apane sing cair memang gaur ini. Enak atau enak gak apal ngono. Cair-cair. Mik. Ini Dok. Salam dulu ke jamaah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Duduk. Hah? Milih berdiri apa sambil duduk? Berdiri aja. Hah? Duduk, ayo aku ya ikut duduk. Nah, gak karena anaknya agak pemalu, nggak kayak dirimu. Tuh, aku tahu. Namanya siapa? Vanessa. Vanessa. Nama panjang, nama lengkap. Vanessa Jauhar Ar-Rizik. Vanessa? Jauhar Ar-Rizik. Vanessa Jauhar Ar-Rizik. Alamat rumahnya mana? Meneng toh meneng. Iki putrane iki. Vanessa udah khatam belum 30 juznya? Meneng kok. Mondoknya di mana? Mondoknya di mana? Sekarang di Lirboyo. Sekarang di sini. Dulu menghafalnya di mana? Di Baturaden. Oh, di Baturaden. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Vanessa ini. Umurnya berapa Vanessa sekarang? 16. Berapa? 16. Di mana saja itu 16 itu? Pas hafalnya itu pas umur berapa Vanessa? Pas hafalnya pas umur berapa? 15. Hah? 15. Oh pas 15, udah dapat 1 tahun. Berapa lama Vanessa
menghafal 30 juz itu prosesnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahunan. Nah sampean ini loh. Puluhan tahun Yasin ya ora hafal. Ketoke njaluk diyasinke kok sampean. Nah, lanjut mondoknya Vanessa. Bener. Lah ini ya mergo ngayahi kiai dadi hafal Quran diimbangi dengan fikihnya ngaji harus. Nanti hafal Quran tok nggak ngerti hukum fikih ya nggak pas. Cocok. Nah, sip tenan. Enggak, aku takut kesetrum ini loh. Loh, aku kalau di dekatnya orang yang hafal Quran itu ada getaran. Maksudnya magnetnya kalah. Gitu. Dah, alhamdulillah. Nah, sampean ya harus bisa kayak ini. Vanessa anak keberapa? Anak keberapa? Pertama. Pertama. Adiknya berapa? 1. Adiknya cuma 1. Cowok apa cewek? Hah? Cowok. Oh, adiknya cowok. Adiknya ngafalin Quran juga? Belum. Belum. Masih sekolah di mana sekolah adiknya? SD negeri Keranjeng. Oh, masih di SD. Habis itu mesti di pondok ke? Mesti. Orang ngira diulang dhewe, bapaknya orang ngira iso mulang anake dhewe. Ngono, paling ya mek diulangi dasar-dasar. Ya sama. Aku juga gitu kok, anakku ya tak guwakno pondok. Aku kon ngulangi, ra sanggup padha karo ngulangi ibuke bareng ora sanggup kok. Seangkat tangan pokoknya aku. Jujur kok. Angkat tangan aku. Angkat tangan. Loh, aku gitu kang ceramah, tapi lek menurut sampean aku di rumah nyeramai bojo apa diceramai? Betul. Makanya delok ya ijo harap mau meneng. Delok to. Meneng. Ayo Vanessa baca Vanessa. Yang surah Al-Muzammil aja. Dengerin Bu ya. Al-Muzammil itu ayat yang awal itu pendek-pendek semua. Ayo coba Vanessa. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Nah, satu ayat itu pendek-pendek. Lanjut. Qumil laila illa qalila. Nah, sakmono tok ayate mekan. Terus Nisfahu awil qus minhu qalila. nah, sengaja tak goda sekuat apa hafalannya dia. Makanya tak sela-selani omong. Lo kan kadang-kadang apa nervous, grogi dan sebagainya. Ini kan karo mikir apa ya terusane. Itu satu ayat pendek-pendek. Ayo lanjut Vanessa. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, pendek-pendek tok ayatnya. Awal-awal itu pendek. Pendek-pendek, cuman segitu ayatnya. Ayo terusannya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nah, terus. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Dah langsung sekarang ayat terakhirnya. Panjang itu ayat terakhirnya. Ayo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa dha'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Diulang, tasdidnya enggak ketara, diulang wallahu yuqaddiru laila. Nah, wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Ayo wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Nah, terus. Belum satu ayat. Terus. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u. Ayo. Salah. Alima. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Diulang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u. Alaikum apa alaihi? Alaikum. Ye, alaikum apa alaihi?
Ye. Alima an lan tuhsuhu fataba alaih. Alaikum apa alaihi? Ye. Hah? Alaikum. Ayo lanjut. Saya menolak. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Ya. علم أن لن سيكون. Enggak usah lan. Alima an sayakunu minkum. Halo. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Ayo. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Ayo. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. Ayo tekan di. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ayo diulang. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Nah, itu satu ayat. Apa rasa ngene-ngene? Itu satu ayat. Panjang banget. Nah, mesti ada rahasianya. Yang lain ayatnya pendek-pendek semua kok. Ayat terakhirnya panjang. Wah, ini hikmahnya luar biasa. Dan di situ juga disebutkan 3 level, 3 tingkatan dalam beragama. Cuman redaksinya nggak pakai zalimul li nafsih, muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ pakai mardha, kemudian yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, kemudian yuqatiluna fi sabilillah. Dah, kamu boleh turun. Tapi sebentar, tak kasih hadiah dulu. Mana sarung-sarung yang Anza series? Ya, kamu kalau hafal sini nggak apa-apa. Kalau hafal sini nggak apa-apa. Ayo, ini siapa jenenge? Pegang mic dulu, Vanessa. Ini ada tambahan bonus songkok Anza. Yang tak pakai ini juga songkok Anza. Ada fotonya aku. Fotonya comel. Cowok melas. Ini Vanessa, ini juga ada fotonya Abah. Nah, sama comel. Anza series, ini sarungnya kayak yang tak pakai. Batik, kalau yang batik ini kan bisa cowok, bisa cewek. Nah, keren. Ini buat Vanessa, ayo. Kata-kata dulu, ayo. Sarung mangga. Ayo. Ayo toh. Vanessa suka menolong. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Vanessa suka. Ayo. Vanessa suka. Abah Anza juga suka. Memang sarung mangga kan keren, kesukaan semuanya. Dah, nih tak tambahi. Kapan balik ke pondok? Awal Mei. Hah? Habis acara ini. Ya pakai mic. Awal Mei. Awal Mei. Awal Mei tahun 2029. Lah iyalah.
mesti cairnya. Ayo sambung ayat ya sama aku ya, nanti cair nanti. Ayo, Vanessa tinggal ngelanjutin aja, oke? Ayo, sarungnya ya sambil dipegang nggak apa-apa. Pokoknya Vanessa ngelanjutin aja ya. Ayo lanjut, hadap sana, jangan hadap aku. Ayo. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن الروح. قل الروح Siapa ngomong amin amin? Kayak pengaco kayak Vanessa, kayak so amin jadi. Iku anake sapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. قل الروح من أمره على من Tekan di. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayo. Wa yas'alunaka 'anir ruh. قل الروح من Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayo diulang. Qulir ruhu min قل الروح من أمر ربي على ما wa ma Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya udah segitu aja. Sebenarnya mau tak kasih banyak. Itu baru yas'aluna yang berapa, belum yang lain. Ada lagi yas'aluna ka'andil qarnain. Belum yang lain. Nah, kamu nggak hafal ya nggak mungkin iso. Ayo munggah sambung ayat. Ayo, sapa? Inna a'tayna yang bulet kok. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Digetak dadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motongamu. Loh, memang kayak gini bukan aku nggak nyalain Vanessa. Tadi kan udah saya sampaikan toh, menghafal itu sulit. Nah, mempertahankan hafalan, murojaah terus lebih sulit, apalagi di hadapan orang banyak kayak gini. Ya ada groginya, ada nervousnya, wajar. Delok, bapak sing tak tes Vanessa sing ndrodok iki bapake. Dredeg iso apa ora ki anakku ki kok. Iso apa ora ki anakku. Iki apa melu-melu ndrodok sampean? Iyo bapake melu. Ya udah Vanessa. Biasanya kalau ke pondok dikasih uang saku berapa sama ayahmu? 5 juta. 32 piro karo abahmu biasanya. Lek balik nang pondok lo. Berapa kok? Nggak pernah disangoni, ya udah berarti nggak tak sangoni. Kasih berapa biasanya karo bapakmu? 1 juta. 1 juta? Nah, 1 juta. Anak jujur ini, gak kayak anakmu. 5 juta maksudnya. Nah ini untuk kamu Vanessa. Dah ini tak sangoni aku yi. Ngenteng no bapak Insya Allah seneng aku. Loh, aku itu kalau ada anak ngafalin Quran, wis seneng banget aku, seneng banget. Loh, aku neneng kalau di pondokku tak kasih motivasi.
yang hafal cepet dhewe tak ajak budal umroh ngono aku. Udah beberapa yang hafal tak ajak berangkat umroh aku. Nah kiai ini ya belum. Ngono, yo beda-beda toh. Itu dalam rangka ngasih motivasi ke anak-anak. Ngono. Wes. Dan tambahin dan. Ayo. Vanessa salim ke Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil. Ayo. Sebentar, Nduk. Biar siap-siap dulu. Biar siap-siap dulu. Vanessa ini coba ya, udah cantik, pinter, hafal Quran, masya Allah. Resepe takon ini gue abai takokno. Resepe takokno. Yang mesti selalu didoakan, mesti selalu didoakan. Semangat ngaji dulu, nggak boleh pacaran. Pacaran itu bisa menghilangkan hafalan. Tuh kayak dulu kamu pas waktu masih juz 11 itu kan pernah pacaran itu, aku lihat itu. Makanya paling sulit kamu ngafalin pas juz 11 surat At-Taubah itu. Tahu aku, ada di sini bisa dibaca. Sealiran soalnya, nek nggonmu kan aliran Bengawan Solo. Ngono lho. Wes siap apa urung ki wong telu ki? Ayo kono Vanessa. Salim dulu, minta salam sama nggak apa-apa Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Kalau nggak bawa duit utang Pak Camat dulu Dan. Ini Dan ini barokahnya anak hafal Quran ini mesti barokai, pasti barokai gitu, nggak mungkin nggak. Nah itu satunya itu, iya Pak Dan Ramil. Nah ya. Loh, malah paling banyak ngasihnya Pak Dramel. Lha iku sebelah iku salim pisan sangone pora. Ayo iku. Lah kosong. Gayane. Ora ngekeki dhuwit, ngekeki ciuman. Ayah apa ngono kuwi? Aku yang bukan ayah kandunge ngekeki 1 juta. Ayahe terima ngene tok. Ya. Vanessa berdiri. Oh, pakai mic, didoakan tuh, terima kasih dulu sama Pak Kapolsek. Makasih Pak Kapolsek. Dongakno dan niki dongane hafal Quran ini mustajabah dan ayo. Makasih Pak Kapolsek. Ayo. Mana lo itu, Dek? Tambah ayo yang lain mau yang nambah aja. Nah, kene, Masya Allah ki Bapak barokah, Pak. Barokah, Pak. Yo. Mas, oh nggih, aku makili aku. Yang lain mana yang lain? Tak dongakno barokah duwe sampean tambah akeh. Ayo. Moh ora ngekeki dhuwit kok salim. Iki wayahe sing tak jak salim sing ngekeki dhuwit tok. Nah, aku tegel iki lho sahabat Banser, barokah dan barokah Masya Allah. Nggih, barokah. Yakin barokah sampean. Banser kayak sarung. Halah sampean mek 50 ya ora. Ini sahabat Banser kenang-kenangan dari saya. Kasih sarung kanggo jenengan. Matur suwun ya. Barokah yakin. Iki soalnya kanggo anak mondok, kanggo hafal Quran. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal ngaji, ganjarane padha karo sing ngaji lho, tambah bapak meneh sek to. Nggih Bapak, matur suwun Bapak, nggih. Iki ngono opahe maklar. Masya Allah. Nggih. Matur suwun Pak, matur suwun sanget barokallah, tabarakallah lho. Ki mbok nggawane dhuwit 20.000 lho diparingno. Nggih, matur suwun Ibu. Lah kok malah aku sing dadi. Ya enggak apa-apa demi Vanessa yang sedang berjuang. Ndi? Ngene. Wis gak apa-apa gelem aku kon ngene iki. Aku rene diundang ceramah kok iso malah ngene. Masya Allah. Loh, soalnya iki penerus iki kok sing nerusne pondoke iki. Matur suwun Pak nggih.
matur suwun. Barakallah, Masya Allah. Nduk tambahane sakmene kae iki lho. Lho, saya ini tambahan meneh. Masya Allah. Nggih. Hah? Bakul kopi. Masya Allah. Kayak sarung ki bakul kopi ki. Ya Allah. Bakul kopi kok ikhlase ngono. Hah, sampean ngekeki siji tak balekno telu. Wis. Nggih, iki jualan kopi iki. Nggih, nggih. Pun iki sarunge. Pun sarung mangga. Top. Wis ditutup. Wis iki terakhir iki. Terakhir. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ha sing seneng ya Johar sing seneng. Nah sesuk ora usah nyangoni sesuk. Malah ngene, Nduk, gorene Nduk. Iso-iso ngono sejuta wae Nduk. Ngono kanggo bulan berikutnya. Aja kena abahmu kanggo sampean iki Cahayu. Matur nuwun. Nggih, masyaallah. Bocah kok apa? Niki barokahe hafal Quran. Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan menelantarkan orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk menjaga kalam-kalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Di antara cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran yang melalui orang-orang yang menghafal Al-Quran. Makanya Al-Quran itu misalnya dirubah satu huruf saja pasti ketahuan, gak mungkin enggak. Murni terjaga keasliannya ila yaumil qiyamah. Nah, di antara cara Allah menjaga yang melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Selamat yi, Masya Allah. Ya, lo pancene abahe hafal Quran, anaknya hafal yo pantes. Ngono lho. Iki terima kasih dulu sama Pak Kapolsek. Makasih Pak Kapolsek. Ya didongakne, Nduk. Kok terima makasih Pak Kapolsek ngono tok. Semoga panjang umur, sehat, barokah, naik pangkat. Ngono lho, Nduk. Ayo. Semoga panjang umur, murah rezekinya. Amin, Masya Allah. Diberi panjang umur. Sehat selalu. Naik pangkat. Naik pangkat. Amin. Ya sagagake sebelum pensiun AKP ngono lho, Dan. Gelar kehormatan menjelang purna. Pak Camat, ganti makasih Pak Camat. Itu. Makasih Pak Camat. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin, Masya Allah. Panjang umur. Pandan Ramil. Matur suwun Pandan Ramil ki lho. Matur suwun Pandan Kamil. Pandan Ramil. Sampai bingung Vanessa. Kamu grup katuran nggak usah lirak-lirik. Kamu Fatihah rapal kok. Ngelirik sing ngapal Quran. Jauh baina sama wa sumber minyak. Ki Pandan Ramil ki. Semoga sehat selalu. Amin. Diberikan rezeki yang lancar. Beri keselamatan dunia dan akhirat. Iki Pak Babinsa ya wes padha ae didongakno wes diwakili masuk Pandan Ramil. 50.000 njaluk donga. Wes. Ndan ketebak aku tak lirik kok. Jere ketebak jerene. Tak pikir aku nggak usah ngelihat ketok. Ya udah Vanessa, balik nang pondok, betah di pondok sampai ngalim baru pulang. Ya udah Mas. Soleh duit sakmono akeh. Mosok abah gak dikei. Tepuk tangan untuk Vanessa, Masya Allah. Ini setidaknya memotivasi lah anak-anak kita yang lain. Pasti bisa. Kalau Vanessa bisa, anak-anak kita juga pasti bisa. Yang penting ada niat yang kuat, orang tuanya mendukung, mendoakan. Ya setidaknya salah satu dari anak sampean lah Bu, ada yang diprogram, ada yang di planning untuk jadi penghafal Al-Quran. Matur suwun, udah jam 12:30. Lagi Mas, lanjut sampai subuh. Oke, sampai kene sampai subuh aku mulai dhisik. Harap gegeri wong. Ya udah Vanessa, udah matur suwun. Heeh, sama-sama. Nggih, pinter ya. Heeh, Masya Allah. Top. Seneng aku.
Ini songkoknya ini Vanessa, songkoknya. Ya ini nanti kasihkan ayahmu yang ngasih ciuman tadi, ayahmu nanti kasih itu songkok itu. Masya Allah. Pun matur suwun semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita dongaaken sesarengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rahman niki muga-muga istiqomah. Nggih, muga-muga tambah syiar, menghasilkan generasi-generasi yang Qurani, manfaat untuk agama, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Al-Fatihah.